Bagaimana hukumnya mendoakan orang yang meninggal atau tertimpa musibah dengan membacakan surah Al-Fatihah? Ini khilaf di antara ulama, apakah membaca Al-Quran itu akan sampai kepada orang mati? Itu khilaf di antara ulama, banyak ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, gitu kan. Tapi saya pribadi cenderung dengan pendapat yang mengatakan tidak ada, karena belum ada hadis Nabi SAW secara khusus yang mengatakan misal Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk Ja'far, ini semua adalah paman dan sepupunya. Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Padahal sebenarnya bisa saja Nabi SAW sebutkan kan. Tapi ada ulama umumnya mengatakan bahwasanya semua amal saleh bisa sampai kepada orang mati. Allahu a'lam ya. Kalau saya ditanya pribadi, saya lebih berhati-hati. Saya pribadi tentunya ya, yang sifatnya memang juga pendapat jumhur ya, juga pendapat ulama ya. Bukan berarti saya pribadi ini berarti saya sendiri. Enggak, saya berujuk juga dengan pendapat. Kalau antum ketik di Google tentang masalah sampainya bacaan Quran untuk orang mati, antum dapat banyak perselisihan pendapat ulama kan. Nah, pendapat itu ada dua, ada yang membolehkan, tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan saya cenderung dengan pendapat itu. Karena memang dalil-dalil tidak ada yang sharih, yang jelas mengatakan bacalah Al-Fatihah untuk si fulan atau bacalah surah Yasin untuk si fulan, itu enggak ada. Tapi ada ulama yang mengatakan itu boleh, semua amal saleh masuk di istilah dengan amal saleh yang akan sampai kepada orang-orang mati. Allahu a'lam. Kalau saya pribadi sekali lagi mengikuti pendapat yang mengatakan tidak sampainya membaca Al-Quran untuk orang mati, kan? Tapi yang kita sudah jelas ada istighfar, berdoa untuk mereka, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat disebarkan, haji dan umrah, yang sudah jelas-jelas ada dalilnya ya. Teman-teman sekalian, maka doa kita akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Doa, tidak ada doa yang sampai, yang ada doa bermanfaat atau tidak. Ini pertanyaan salah. Yang sampai itu kalau kirim pahala Al-Fatihah, itu baru ditanya sampai atau tidak. Dan itu ada khilaf dengan para ulama, dan yang benar tidak sampai sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Allah mengatakan sampai, ada khilaf. Tapi kalau doa itu bukan masalah sampai tidak sampai, tetapi doa itu bermanfaat. Kita mendoakan, kalau Allah kabulkan bermanfaat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia. Apa yang mau kita kirim? Enggak ada yang kita kirim. Tapi kita mendoakan. Kalau doa kita dikabulkan berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama lagi. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang meninggal? Masalah mengirim pahala bacaan Quran ada khilaf ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, dalam kitabnya Al-Um, dan dinukil oleh dikuatkan oleh Nawawi, dikuatkan juga oleh Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ngirim bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengirim demikian, dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya, dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Adapun kalau ngirim pahala sedekah maka sampai. Kita sedekah atas nama mayat maka sampai. Tapi kalau ngirim baca Quran dikirim kepada mayat maka ada khilaf. Namun pendapat yang kuat tidak sampai. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan mengirim Al-Fatihah buat yang meninggal dunia, memang berkaitan dengan apakah mengirimkan bacaan Al-Quranul Karim, baik itu Al-Fatihah, baik itu surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Kahfi, baik itu surah Yasin, apakah akan sampai kepada yang meninggal dunia? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai sebagaimana sedekah tadi kita bicarakan sampai. Maka ketika seorang membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia menghadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka akan sampai. Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan tidak sampai. Memang kalau kita melihat Rasulullah SAW, bagaimana sih beliau mendoakan yang meninggal dunia? Apakah beliau mengajarkan kepada para sahabatnya untuk mengirimkan Al-Fatihah? Coba dicari hadisnya, dicari bagaimana para sahabat mengamalkannya. Kalau memang ada, ya kita amalkan. Tapi kalau tidak, lebih baik, lebih selamat kita. Kalau memang Nabi SAW tidak menyuruh kita melakukan hal itu. Tapi sekali lagi, sebagian ulama mengkiaskannya sebagaimana sedekah itu bisa sampai, maka bacaan Quran pun bisa sampai. Tapi kalau kita menilai bagaimana Nabi SAW mendoakan yang meninggal dunia, ya beliau mendoakan aja. Allahumma. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, kali kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Membaca Al-Fatihah nggak ada contoh.
Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali kepada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Enggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga enggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada satu riwayat yang demikian dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di sorga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kirim Al-Fatihah, apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk istrinya Siti Khadijah? Apakah Nabi ngirim Al-Fatihah untuk Ja'far saudara kembarnya? Apakah Nabi para sahabat kirim Al-Fatihah? Supaya kami paham Pak Ustadz. Jadi ini yang nanya ini, dia mau beramal kalau dilakukan Nabi. Kalau enggak dilakukan Nabi, enggak mau. Enggak apa-apa, bagus. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat Abdul Somad. Dia sebelum tidur malam bertasbih alfa uqdah 2000 simpul. Diambilnya simpul tali 2000. Simpul tali 2000. Habis itu zikir subhanallah 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 2000 simpul. Sekarang saya tanya, bolehkah bertasbih 2000 kali sebelum tidur malam? Boleh apa enggak boleh? Sekarang balik pertanyaan ini. Pernahkah Nabi melakukannya? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi, apakah boleh dilakukan? Tadi katanya yang boleh, sekarang enggak boleh. Ternyata kalau ngomong sama orang belum sarapan susah ya. Oke, contoh kasus yang kedua. Ada seorang imam mazhab. Tadi yang bertasbih 2000 kali sebelum tidur itu sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Sahabat Nabi. Di mana bisa dibaca biografinya? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Siapa yang nulis? Imam Az-Zahabi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh yang kedua. Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah.
saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i fi sholati, dalam sholat saya arba'ina sanah, 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bolehkah mendoakan Imam Syafi'i 40 tahun? Boleh. Sekarang pakai logika ini. Pernahkah dilakukan Nabi? Enggak pernah. Kalau enggak pernah dilakukan Nabi berarti enggak boleh. Ini pertanyaan tingkat tinggi. Apakah mesti disyaratkan, mesti dilakukan Nabi dan sahabat? Puasa Nabi Daud, pernahkah Nabi melaksanakan puasa Nabi Daud secara berterusan? Yasumu yauman wa yuftiru yauman? Enggak pernah, tapi Nabi memujinya. Apa kata Nabi? Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling bagus adalah puasa Nabi Daud. Nabi tak pernah melakukannya. Jadi sunnah ada 3. Yang pertama sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya tapi Nabi tak melakukannya. Ada jenis yang ketiga, sunnah takririyah, Nabi tidak melakukannya, Nabi tidak mengucapkannya, dilakukan orang lain, disetujui Nabi. Mana contohnya? Sami Allahu liman hamidah, Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada satu sahabat bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Aku enggak pernah ajarkan. Aku ya Rasulullah. Apakah Nabi marah? Aku enggak pernah melakukannya. Kenapa kamu pandai-pandai buat doa itu? Kau masuk neraka jahanam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasuna malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari pintu langit ingin mencatat doa yang kau baca. Enggak pernah dibaca Nabi. Begitu juga dengan Allahu Akbar kabira, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Nabi mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sahih Bukhari. Allahu Akbar kabira ada juga dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak pernah mengucapkannya. Siapa yang membaca itu? Sahabat. Allahu Akbar. Tiba-tiba ada sahabat di belakang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Wajhatu wajhiya itu iftitah lain. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit, malaikat turun mencatat doa yang kau baca. Ini jenis takriri. Makanya perbuatan kalau tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Betul kata Imam Syafi'i, kalau dia bertentangan dengan syariah. Selama masih ada dalilnya, tidak bertentangan dengan syariah, maka dia tidak disebut bid'ah dhalalah, tapi dia disebut dengan mahmudah. Sekarang tentang mengirimkan Al-Fatihah kepada orang meninggal dunia, sampai apa tak sampai? Siapa bilang sampai? Memangnya yang udah meninggal itu pernah ngasih tahu? Alhamdulillah titipannya udah sampai, makasih ya. Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Punya kitab namanya Kitab Ar-Ruh. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia 3 huruf, R-O-H, roh. Di situ diceritakan Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam. Ada orang baca Quran. Kata dia, berhenti, jangan kau baca. Lalu disebutkanlah sanad-sanadnya bahwa membaca Quran itu untuk orang meninggal dunia tidak terlarang. Tentang kitab roh ini tidak diragukan, karena ada seorang dapat gelar doktor gara-gara meneliti kitab roh. Namanya Dr. Bassam dari Kuwait. Umar bin Khattab punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia pesan, kalau aku meninggal dunia, nanti bacakan di atas makamku pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun, dan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati sampai habis. Pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang, nanti kalau aku sudah meninggal,
Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Azkar mengatakan, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Seafdal-afdalnya dibacakan sekhatam Al-Qur'an. Kalau tidak sanggup sekhatam Al-Qur'an, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Enggak sanggup juga Ummul Qur'an Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau enggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya enggak setuju, enggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Nah, itu enggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in, Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadus Shalihin, Imam Nawawi. Hatam Riyadus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Membaca kitab Mustalah Hadis yang disyarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar. Apa kata Imam Nawawi? Mengomentari hadis tentang pelepah korma. Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Nah, jadi pertanyaan ini memang simple, tapi ini ingin menggali dan menguji isi kepala Abdul Somad. Enggak apa-apa. Kalau enggak setuju, enggak usah lakukan, tapi jangan salahkan, karena nanti takutnya di akhirat ketemu dengan Imam Nawawi malu.